Kali ini kita akan membuat papan tulis digital. Kita pilih salah satu akun kita. Ini misalnya kita punya akun banyak, maka kita pilih salah satu. Kita tunggu. Kemudian kita klik Google Ads. Kita pilih di sini Jamboard. Jamboard, kita klik Jamboard. Nah, ini kebetulan sudah banyak papan tulis yang saya buat. Akan nampak di sini, juga bisa diedit. Kalau ingin membuat papan tulis lagi, atau misalnya kita belum pernah membuat papan tulis, maka diawali dengan kita klik ini plus, tanda plus. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Di sini Jamboard tanpa judul. Jadi judulnya ini bisa kita ganti, bisa kita mau kasih judul di awal atau nanti setelah selesai semua papan tulis penuh, misalnya papan tulis 1 penuh, papan 3 sudah penuh, papan tulis penuh, dan seterusnya. Maka kita silakan untuk membuat judul, atau judulnya bisa kita buat di awal. Kalau ingin buat judul di awal, kita klik di sini, kemudian ganti nama. Misalnya namanya adalah misalkan kita kasih nama pembelajaran jarak jauh. Ini kita kasih nama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini sudah berubah judulnya. Kemudian latar belakang. Papan tulisnya masih warna putih. Kita bisa pilih latar belakangnya, misalnya nih, ini warna biru misalnya, jadi kita pilih warna hitam juga bisa. Kita pilih saja di sini. Misalnya saya memilih warna putih. Kemudian ini adalah, kita bisa memilih pena untuk menulis. Kemudian bisa memilih warna. Misalnya saya pilih ini spidol ya, ini spidol. Kemudian ini kuas. Ini, misalkan saya menggunakan spidol. Spidol warna hitam. Saya tulis misalnya T. Kemudian di sini untuk menghapus, ini bisa kita hapus. Jadi tulisannya bisa kita hapus. Kita bisa hapus semua tulisan. Kita hapus tulisan semuanya.
Kemudian kursor. Ini adalah sticky note. Kita bisa menulis di sini. Misalnya kita tulis biologi. Kemudian juga bisa kita pilih. Nah, ini misalnya pink atau warna. Bisa kita simpan. Kalau mau dibatalkan juga bisa. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian ini juga bisa kita edit. Nah, ini kita edit kembali. Misalnya bisa kita tambahkan dan juga bisa kita hapus. Kemudian adalah untuk menambahkan gambar. Nah, ini untuk menambahkan gambar bisa kita ambil atau kita upload, tarik gambar ke sini ya. Jadi kalau kita upload ini kita gambar yang ada di laptop yang sudah kita siapkan. Ini dari Google Drive juga bisa ya, foto. Kita lanjutkan, ini adalah misalkan kita ingin buat lingkaran. Ini bisa kita hapus. Kemudian ini ada tulisan. Kalau kita ingin membuat teks. Kita tulis edit. Misalnya kelas 10. Nah, ini tulisannya juga bisa kita pilih. Ini besar tulisannya. Ini bisa kita hapus juga dan bisa kita gandakan. Kemudian ini adalah pointer. Ini misalkan ada gambar di sini, kemudian kita jelaskan dengan pointer, dan ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, misalkan kita akan membuat bahan ajar yang sudah kita siapkan di laptop, kita bisa ambil di Google. Nah, ini tambahkan gambar ya. Kemudian di sini pilih file dan perangkat. Ini saya ingin mengambil gambar yang ada di laptop. Misalnya saya mengambil gambar ini, kerangka manusia. Nah, ini gambarnya. Bisa kita miringkan juga. Kita kembalikan. Kita pindah posisi. Ini bisa kita kecilkan. Tulisan biologinya. Kita pindah. Ini. Nah, misalnya di sini menjelaskan, kita bisa menggunakan pointer. Bagi misalnya tulang pipi yang mana. Misalkan lagi kita ingin menambah gambar lagi. Ini adalah papan tulis pertama. Jadi nanti kalau papan tulis pertama sudah penuh, kita beralih ke papan tulis selanjutnya. Misalkan saya ingin mengambil gambar lagi.
Kita tunggu. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ingin ke papan tulis yang kedua, karena papan tulis pertama sudah penuh, silahkan kita klik di sini. Ini adalah kedua. Misalkan papan tulis kedua kita pengen warnanya ini warna biru ya. Kemudian di sini misalnya kita pengen menambahkan gambar dari kita pilih Google Gambar di sini. Kemudian di sini misalkan kita pengen gambar otak ya. Otak manusia, kita klik ini. Nah, ini banyak sekali. Tinggal kita pilih yang mana yang kita inginkan. Banyak sekali. Misalnya kita pengen cari yang lain lagi. Kita pilih. Misalnya kita cari gambarnya yang model lain. Ini. Sekarang kita kemudian klik pilih di bawahnya. Ini. Misalkan kita pengen membuat teks. Sini kita ketik misalnya otak manusia. Tulisannya pengen kita kecilkan. Misalkan kita ganti warnanya, warna tulisan. Ini kita bisa, kalau menjelaskan, bisa kita gunakan. Demikian seterusnya. Sekarang kita pengen beralih lagi ke papan tulis yang ketiga. Warna hitam. Pengen warna hitam misalnya. Misalkan kita mengupload gambar lagi. Mengambil gambar yang ada di laptop.
Kemudian mengambil gambar lagi. Kemudian bisa kita tambah lagi. Jadi kita menggunakan papan tulis seberapapun kita mau, dan kalau papan kan biasanya dihapus, kemudian ditulis lagi. Nah, kalau ini, kalau papan tulisnya sudah penuh, kita akan bisa lanjut ke papan tulis berikutnya. Dan ini bisa kita bagikan ke siswa. Kapan saja siswa bisa melihat dan bisa mempelajarinya lagi. Misalkan saya klik ini, pilih lingkaran. Ini saya buat di sini. Kemudian ini bisa kita ganti warnanya. Ini warna dalamnya juga bisa kita ganti. Kemudian misalnya kita ingin membuat teks, kita bisa misalnya kita ketik sel. Nah, ini tidak nampak. Kita ganti warnanya. Misalnya warna hitam. Ini sudah 3 papan tulis. Kita lihat, nah ini papan tulis 1, papan tulis 2, 3. Ada 3 papan tulis. Misalkan kita ingin menambahkan papan tulis lagi. Ini. Kita tambahkan, misalnya kita menginginkan membagi papan tulis ini ke siswa. Ini saya pilih yang kotak-kotak. Ini saja pelajaran matematika. Misalkan kita ingin mengambil garis bilangan. Materinya bisa kita ambil di laptop atau Google tadi langsung. Bisa, seperti papan tulis yang kedua. Ini garis bilangan.
Nah, ini sebuah garis bilangan, ditambah 3 sama dengan 5. Kita bisa menggunakan pointer 2 langkah, 2 tambah 3, 1 langkah, 2 langkah ini. Kemudian ditambah 3, 1, 2, 3. Maka semuanya menjadi 5. Nah, bisa kita tulis di sini menggunakan spidol. Spidolnya warna hitam. Misalkan 2 dikurang 5. Kurang 5. 2 kanan, kemudian ini 2 langkah ke kanan, kemudian 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa hasilnya? Nah, supaya siswa bisa menjawab hasilnya, maka ini bisa kita bagikan ke siswa. Tapi sebelum kita bagikan, kita lihat dahulu jumlah di sini. Nah, di sini ada papan tulis 1, papan tulis 2, papan tulis 3, dan papan tulis 4. Semuanya ada 4. Semuanya ada 4 papan tulis. Kemudian kita ingin bagikan ke siswa, kita klik bagikan. Kita ingin bagikan ke siswa supaya siswa bisa bergabung pada papan tulis digital. Nah, di sini dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini. Kemudian kita ubah link. Setelah kita ubah link, kemudian kita pilih editor. Setelah kita pilih editor, kita salin linknya, atau kita copy. Link ini bisa kita ke siswa melalui WhatsApp atau melalui Zoom meeting, silakan. Webex dan lain-lain, silakan. Nah, atau karena linknya terlalu panjang, maka kita bisa perpendek link dengan menggunakan gigi.gg. Atau langsung kita bagikan juga bisa. Gigi.gg. Kita tunggu. Kita copy. Bisa kita kasih nama di sini juga boleh kita copy kembali atau kita tulis saja, silakan. Ini bisa, kenapa ini saya copy? Terlihat Jamboardnya maksud saya. Tapi kalau misalnya langsung ditulis di sini saja, silakan. Misalnya langsung kita tulis saja kalau mau. Jamboard. Misalkan saya ketik Jamboard Happy. Ini bisa kita kopikan. Kemudian kita bagi ke siswa misalnya. Kita bagi ke siswa, kita kopikan di sini. Nah, ini sudah kita bagi. Nah, misalnya siswa mau buka.
ingin menjawab misalnya. Kemudian siswa bisa membuka dan bisa masuk ke Jamboard untuk menjawab soal, dan jawabannya itu bisa dilihat oleh siapa saja yang masuk di dalam Jamboard, yang masuk di dalam papan tulis digital. Nah, ini. Jadi siswanya juga bisa masuk seperti ini. Kemudian tadi misalnya pengen memilih papan tulis yang mana yang mau diselesaikan. Jadi nanti jawabannya akan terlihat bagi siapa saja yang masuk di dalam papan tulis digital ini. Kemudian penyampaian tentang pembuatan papan tulis digital. Semoga dapat bermanfaat, terutama untuk guru yang mengajar pada masa PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Salam untuk kita semua. Kalau suatu saat kita ingin melihat kita kembali, maka kita pilih akun pada saat kita membuat papan tulis digital. Nah, ini papan tulis yang sudah saya buat. Nah, ini papan tulis yang kita buat tadi. Judulnya Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Bisa kita lihat. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi misalnya Bapak Ibu guru ingin mengajar di kelas yang lainnya dengan materi yang sama, Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Jadi kita kembali ke akun kita membuat papan tulis. Kita bisa masuk ke akun itu lagi dan kita bisa bersama-sama siswa untuk membahas materi pada saat yang ingin guru. Ini di sini kita lihat, dan ini juga bisa diedit. Dan linknya juga kita bisa bagi ke siswa. Nah, ini papan tulis 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita bisa papan, kemudian kita juga bisa membagikannya ke siswa. Kemudian kita bisa mengedit. Jadi kelebihannya supaya pembelajaran itu lebih bervariasi, lebih menyenangkan, dan lebih asik. Semoga dapat untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita.